Golongan yang ketiga dari kalangan manusia yang mendapat naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, di sini tidak dikatakan khusus pemuda. Ini mau pemuda ataupun orang sudah tua. Ya. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Dia mencintai dan menyukai masjid-masjid. Ya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan dengan pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid adalah tempat-tempat sujud? Maksudnya tempat sujud, atau dia menyukai banyak salat? Atau memang maksudnya khusus masjid, bangunan masjid? Nah, ini 3 pertanyaan. Ketika dikatakan orang yang hatinya terkait dengan masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Apakah maksudnya laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, atau orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu maksudnya dia terpaut hatinya dengan tempat sujud? Kalau tempat sujud bukan hanya masjid dan bangunan yang kita kenal hari ini, ya. Atau tempat yang dianjurkan bagi laki-laki untuk menjaga salat berjamaah. Apakah maksudnya tempat-tempat sujud, atau maksudnya adalah dia suka salat, suka banyak salat, yuhibbu kathratas salat? Ya. Atau maksudnya masjid secara khusus? Maka kesemua pertanyaan tadi memiliki kemungkinan jawabannya ya. Artinya dia suka dengan tempat-tempat sujud. Dia suka dengan perbanyak salat. Dia suka dengan masjid-masjid. Yang mana masjid itu dibangun adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus adalah salat 5 waktu di dalamnya. Sehingga bisa dimaknai adalah orang ini yang senantiasa hatinya sibuk dengan tempat salat. Kalau di tempat kita ada mengistilahkan musalla atau masjid yang tidak ada jamaah Jumatnya. Yang penting tempat salat. Apakah masjid kecil, pukul tabuh dan melatah, tapi yang tempat salat dia suka. Ini tidak hanya bermakna bangunan masjid, walaupun itu tidak ada khilafiyah dalamnya. Hadirin yang saya muliakan. Makanya pemuda yang seperti ini, laki-laki seperti ini, bukan hanya pemuda, dia senantiasa hatinya antara menunggu salat dengan salat berikutnya. Menunggu salat dengan salat berikutnya. Salat maghrib, habis salat maghrib dia hatinya menunggu salat setelahnya, salat Isya. Habis salat Isya hatinya rindu, kepingin nanti hadir salat subuh. Kerinduan itu muncul ya. Ini di antara keimanannya, kebaikan hatinya, kebersihan hatinya. Rindu. Subuh teringat zuhur, zuhur teringat asar, masa menunggu tuh. Sehingga ketika dia buat sebuah agenda pun, ketika sifatnya tidak darurat ataupun tidak emergensi, maka agendanya diagendakan jangan beradu dengan waktu salat. Jam sekian kita berhenti salat, nanti kita salat, nanti kita salat. Ya. Schedule acaranya, kalau dia seorang yang membuat sebuah acara, tertera di situ waktu salat. Saking dia terbayang dalam dirinya selalu untuk salat. Hadirin yang saya muliakan, Nabi SAW merupakan contoh yang diteladani oleh para sahabat ridwanullahi alaihim dengan berbagai profesi mereka. Pedagang ada, petani banyak, kan begitu. Mereka prajurit di medan perang, lengkap. Tapi mereka ini adalah semua orang-orang yang merindukan salat. Ya. Mereka merasakan kenyamanan kalau salat. Freshnya dalam salat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya Bilal, arihna bis salah.
Ini sungguh kebaikan. Artinya, jadikanlah salat sebagai sesuatu yang menggembirakan dan membuat hati ini nyaman. Maka kita boleh mendoakan dengan doa, Allahumma rihni bis salah. Artinya, ya Allah, jadikan salat itu sebagai kenyamanan dalam hatiku. Allahumma arihni bis salah. Ya. Bukan arihni minas salah. Ada orang nyaman kalau enggak salat. Ini hatinya bermasalah. Oh, maka temayang lo. Kata temayang lo. Sehingga orang-orang seperti inilah yang protes. Kita baca dalam ide-ide gagasan mereka untuk memprioritaskan pekerjaan untuk mengejar duniawinya dan menganggap salat itu masalah. Salat itu masalah. Saya pernah ceritakan bagaimana sejumlah pemuda yang pernah bercerita kepada saya dalam kehidupan kerjanya di ibu kota. Dia mengatakan ada tempat perusahaan dia kerja itu menghalangi salat. Ini muncul, bukan hanya di tempat kita, di negara Arab juga pernah bermunculan. Ini sehingga menjadi pertanyaan para pemuda ini yang bekerja di negara tertentu, mereka tanyakan kepada para ulama, bagaimana hukumnya? Apakah boleh kami jamak aja salatnya? Apa alasan jamak? Karena bosnya enggak mengizinkan dia salat. Kenapa enggak diizinkan? Menghalangi produktivitas. La haula wala quwwata illa billah. Jadi, kalau salat ini agak mengganggu. Makan ada, kalau makan ada. Itu kebutuhan. Jadi kebutuhan lebih dipentingkan dibanding kewajiban. Ya, kalau salat makan enggak mengganggu. Tapi kalau salat mengganggu. Ya. Oke lah kalau itu orang kafir. Maknanya memang mereka kafir dengan salat kita. Tapi ketika itu merasuki jiwa-jiwa muslim. Memahami salat itu mengganggu kehidupan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah yang saya muliakan, maka orang yang sibuk dengan tempat-tempat salat, inilah orang-orang yang mendapat naungan nanti di hari kiamat nantinya. Ya. Tentu tidak ada manusia yang paling sibuk dengan salat kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan belum sibuk kali Pak tentang salat, jujur aja. Kita ini bukan orang yang sibuk kali dengan salat. Malam ya, sering bangunnya pas subuh kan gitu. Kehidupan kita enggak seperti kehidupan Rasul malamnya. Kemudian begitu juga duha mungkin sering kita bolong, terlewati begitu saja. Witir juga mungkin demikian. Itu untuk muhasabah kita aja. Untuk kita bisa katakan kita orang yang sibuk dengan salat dan tempat salat atau tidak. Ya. Hadirin berbahagia. Kemudian manusia yang keempat adalah yang mendapatkan naungan di hari kiamat nantinya dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal orang ini bahkan kadang tidak ada hubungan secara kekerabatan. Namun dia mencintai karena Allah, bukan karena pula kelebihan harta yang ada pada sahabat dan kawannya. Ini orang-orang yang pertemanannya jujur. Bukan pertemanannya biasa-biasa aja. Itu siapa ya? Kawan saya. Ya, biasa, memang kawan sejak kecil. Kawan satu sekolah. Nah, bangun. Ya. Bukan karena Allah. Sehingga kalau kawannya enggak salat, ya biasa aja. Kawannya lakukan kemungkaran, dia nonton aja. Sehingga enggak menggerakkan dia untuk mengingatkan sahabatnya yang keliru ini. Bukan karena Allah. Kalau dia betul karena Allah, dia ingatkan kawannya.
Begitu juga jemaah yang saya muliakan, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat sahabatnya ini, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, istiqamah di atas syariatnya sehingga dia mencintainya. Maka ini perlu kita tumbuhkan. Kita yang sudah hadir ke masjid, mari kita tumbuhkan kita sesama jamaahnya muncul cinta, sesama sahabat-sahabat kita. Yang kita lihat kenapa? Mereka ini yang hari-hari kita bertemu mereka di masjid di rumah Allah, yang tempat Allah cintai. Mesti kita tumbuhkan. Kalau sesama ahli masjid tidak muncul itu, bagaimana kita ingin menumbuhkan pada yang lain? Fitnah akhir zaman. Orang mencintai karena kesesuaian kelompoknya. Kesesuaian karena satu grupnya. Oh, ini kelompok ini. Atau karena sama kelompok pengajian. Itu kelompok pengajian Ustaz siapa? Suka. Ini suka. Kalau enggak itu enggak suka. Itu bukan karena Allah. Itu karena hawa nafsu. Itu yang dikatakan hizbi. Ya. Karena melihat kelompok. Makna hizbi jangan hanya ditafsirkan dengan makna kontemporer. Orang hari ini sering mentafsirkan hizbi, kekelompokan itu makna kontemporer apa? Partai. Partai politik atau partai. Bukan hanya itu. Makna hizbi juga merasa kelompokku lah yang betul. Sehingga mereka yang pantas kita loyal dan sebagainya. Tidak. Tapi syabun rajulan tahabban fillah dikatakan di sini, mereka mencintai karena melihat saudaranya ini yang muslim ini hidup dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan don senang katanya. Kenapa kamu senang sama si fulan? Saya senang melihat dia selalu jumpa di masjid, kawan-kawan kita di masjid, salat berjamaah, kajian bersama, dalam hal kebajikan sosial pun kita bersama. Cintailah mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan didorong karena ada, kenapa kamu suka sama dia? Oh itu dia kan memang kawan saya, dia tahu jabatannya apa kok. Ini begot terjaga ngon-ngon lagi ya. No. Untuk ngonnya mecaruh, nya kahadap hadangan le. Oh kamu caruh ngon, hadangan lo. Memang mudri je mudri. Tempat mudri menang. Pada dengan apa le? Kok gak ngon? Bukan. Coba lihat. Maka dikatakan di sini, walaupun tidak ada halangan sama sekali kalau seandainya dia menyukai saudaranya ini, menyukai seseorang karena kerabat, itu sudah pasti. Naluri manusia, tabiatnya demikian. Ataupun karena teman. Tapi jangan lupa, ada sisi keimanan. Cintailah dia karena sisi keimanan dia. Kalau karena sisi keimanan kita mencintainya, maka ketika saudara ini melakukan sesuatu yang Allah langgar, maka dia pun mengingatkannya. Betul-betul cinta karena iman. Ada hadis yang menyebutkan tentang kelebihan orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika dia mengunjungi saudaranya ke sebuah kampung, ya. Dalam perjalanannya didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat ini datang. Ditanya, "Aina turid?" Kamu mau ke mana? Maka orang ini menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku." Apakah kamu mencintainya, mengunjunginya karena ada sesuatu yang memang unsur dunianya dan sebagainya? Tidak. Aku mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilahnya? Malaikat mengatakan, "Inni Rasulullah ilaik." Sesungguhnya aku inilah utusan Allah kepadamu. Dia beritahu, aku memberitahu kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu. Artinya apa? Mencintai saudara kita karena Allah itu merupakan hal yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala.